Nah, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Penerapan sirkular ekonomi bisa jadi solusi untuk mengoptimalkan proses pengelolaan plastik pasca konsumsi. Konsep ini menjadi sebuah cara untuk mempertahankan nilai produk plastik agar dapat digunakan berulang-ulang tanpa menghasilkan sampah. Proses sirkular ekonomi sampah plastik bermula dari proses pemilahan plastik pasca konsumsi sesuai kategori. Setelah melalui proses memilah, plastik tidak lagi dianggap menjadi sampah, namun dianggap sebagai bahan baku. Bahan baku ini kemudian akan diproses menjadi barang-barang yang kembali bernilai oleh para pendaur ulang. Proses ini tentu membutuhkan kerjasama dari berbagai lapisan masyarakat agar roda sirkular ekonomi sampah plastik terus berputar hingga sampah plastik bukan lagi menjadi masalah. Anda kembali di Newsline, pemirsa. Kali ini masih bersama dengan saya Nela Husna dan kali ini kita akan berbicara mengenai sampah. Jika biasanya masyarakat membuang sampah begitu saja ke tempat sampah, namun lain halnya dengan warga di Magelang, Jawa Tengah yang berinisiatif untuk memilah kategori sampah sebelum dibuang ke tempat pembuangan sampah. Bahkan ada pula limbah minuman kemasan yang diolah menjadi kerajinan yang sangat menarik. Seperti inilah aktivitas bank sampah bersemi di Kampung Jambon, Gesikan, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah. Di kampung ini, kesadaran warga untuk memilah sampah terbilang cukup tinggi dan kemudian disetorkan ke bank sampah. Awalnya warga harus memilah antara limbah botol plastik bekas, kertas, dan sayuran sebelum disetorkan ke bank sampah. Sesampainya di bank sampah, kemudian sampah ditimbang untuk kemudian dicatatkan dalam buku tabungan. Nantinya warga yang menyetorkan sampah ini akan mendapat uang tunai yang didapat setiap setahun sekali menjelang Idul Fitri dengan rata-rata mencapai 3,5 hingga 4 juta rupiah yang dikeluarkan oleh bank sampah. Usai disetorkan di bank sampah, kemudian sampah dipilah kembali untuk dipilih yang bisa dijadikan berbagai macam kerajinan menarik seperti bunga, gantungan kunci, tempat sampah, dan aneka kerajinan lainnya. Mereka sengaja memilah botol plastik untuk dijadikan kerajinan karena selain mudah dibentuk menjadi berbagai kerajinan, botol plastik lebih mudah didapat seiring dengan tingginya konsumsi masyarakat akan air mineral. Sehingga melalui bank sampah tersebut dapat mengurangi limbah plastik yang semakin menumpuk di pembuangan sampah induk. Ya, pemirsa, plastik merupakan salah satu kebutuhan esensial di kehidupan manusia. Asosiasi Industri Plastik Indonesia atau INAPLAS mengklaim bahwa plastik lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan kertas. Benarkah demikian? Untuk membahasnya kali ini kita sudah tersambung dengan dua narasumber, yakni Bapak M. Khalid, ahli teknologi produk polimer Fakultas Teknik UI, dan juga Ibu Wiwi Pujastuti sebagai Kepala Balai Besar Kimia dan Kemasan Kemenperin. Selamat sore Pak Khalid, Bu Wiwi. Selamat sore, Mbak Nela. Iya, saya ingin ke Pak Khalid terlebih dulu. Ini merupakan pertanyaan besar, Pak Khalid. Betulkah saat ini plastik sebenarnya ini merupakan bahan baku yang ramah lingkungan, Pak? Iya, kalau kita bicara tentang plastik yang pada saat ini menjadi isu yang ramai ke lingkungan, itu banyak basisnya kaitannya berkaitan dengan produk kemasan. Nah, kalau bicara tentang manusia, tidak lepas dari keinginan dan tidak lepas dari produk. Dan produk itu butuh kemasan. Nah, di zaman dahulu, kemasan itu basisnya dari tanaman. Seperti dari daun-daunan, ya, dan seterusnya. Yang kemudian dengan makin banyaknya manusia, sehingga makin banyak kebutuhan, dan itu pada saat itu berdampak kepada pemanasan global. Dan dikala itulah di tahun 1950-an, orang mencoba mencari solusi, dan solusinya adalah plastik. Mengapa plastik? Karena plastik resiko terhadap pemanasan global relatif ringan, kemudian juga mudah dibentuk,
kemudian energinya pun rendah, kemudian juga kaitan dengan emisi ke udara, CO2, ini sangat rendah dan sangat ramah lingkungan. Dan selain itu juga energinya rendah berdampak kepada biaya produksi. Sehingga dengan kata lain seperti yang dikatakan oleh Mbak Inala tadi, bahwa plastik itu relatif lebih ramah lingkungan. Begitu Mbak. Iya, itu dari Pak Halid. Kalau dari Ibu Wiwi, seperti apa Bu menanggapi bahwa plastik adalah bahan baku yang ramah lingkungan? Ya, ini Mbak Naila, kita bicara plastik. Tadi sudah disampaikan Pak Halid ya, bahwa memang plastik ini sebagian besar mungkin paling banyak lah penggunaannya untuk kemasan. Nah, kita bicara plastik, saya juga setuju dengan yang tadi disampaikan Pak Halid. Tapi intinya pada dasarnya plastik itu memang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan kertas dan sebagainya yang biasanya memang kita lihat sendiri bahan bakunya dari hutan dan sebagainya. Namun demikian tidak sepenuhnya kita bisa bicara plastik itu ramah lingkungan. Tentunya dengan ada kondisi-kondisi tertentu ya Mbak ya. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana di sini membutuhkan penggunaan konsumen yang bijak dalam menggunakan plastik itu sendiri. Tentunya dengan penggunaan plastik yang bijak oleh konsumen, maka tujuan dari plastik ini nantinya bisa menjadi satu produk yang ramah lingkungan bisa tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, selain dari penggunaan yang bijak oleh konsumen, yang lebih penting di sini untuk mencapai plastik itu dikatakan ramah lingkungan adalah sistem manajemen sampahnya. Itu menjadi satu hal yang penting. Karena tanpa dua hal tersebut akan sulit kita menyatakan secara pasti bahwa plastik itu ramah lingkungan. Tapi pada dasarnya memang plastik itu ramah lingkungan dan pada dasarnya dia adalah satu jenis produk yang bisa digunakan berulang-ulang dan juga dapat didaur ulang. Itu adalah sifat dasar dari plastik. Jadi tapi kembali lagi tadi bijak atau penggunaan konsumen yang bijak dan juga manajemen sampah itu menjadi satu kunci agar plastik tersebut bisa dikatakan sepenuhnya ramah lingkungan. Seperti itu Mbak Bagaimana Naila. konsumen harus bijak memilah sampah ya Bu Wiwi. Baik, saya ingin ke Pak Halid lagi. Pak Halid, bagaimana caranya kita mengetahui atau kita dapat memilah jenis plastik yang ramah lingkungan? Kalau kita bicara tentang plastik yang ramah lingkungan, di sini kita bicara tentang definisi ramah lingkungan. Ramah lingkungan pada dasarnya adalah timbunan dari limbah itu yang tidak berdampak negatif atau mengganggu ekosistem dari lingkungan, baik darat, laut, dan seterusnya. Nah, upaya untuk bisa ke sana bisa dua pendekatan. Pertama, pendekatannya adalah biarkanlah si limbah tadi atau si sampah tadi itu menyatu dengan lingkungan melalui proses degradasi atau yang dikenal dengan biodegradable. Agar nanti bisa, seperti misalkan di zaman dahulu kemasan berupa daun dan dibiarkanlah daun itu tertimbun dan menjadi kompos dan seterusnya. Nah, orang sering mengatakan cara pandang ini adalah tatkala sudah selesai dibuang ke lingkungan selesai, maka orang sering mengatakan sebagai linear waste. Akan tetapi kalau konteksnya plastik, pendekatannya harus dengan pendekatan kedua. Pendekatannya adalah dengan memendek waktu timbun di ekosistem atau di lingkungan. Nah, upaya yang dilakukan untuk itu tentu ada solusinya. Solusinya adalah plastik didesain adalah material atau produk atau limbah yang dia harus didaur ulang. Karena didaur ulang, maka melihatnya adalah sebuah sirkulasi. Jika cara pandang di zaman dahulu tentang kemasan terkait dengan misalkan dari dedaunan dengan plastik adalah dua cara pandang yang harus dibedakan. Yang satu linear, yang satu adalah sirkular. Nah, dalam konteks sirkular, setiap bagian-bagian itu melibatkan transaksi manusia dan ekonomi. Maka orang lebih pendekatannya, solusi untuk terkait dengan plastik yang ramah lingkungan adalah sebaiknya lebih ke arah kepada sirkulasi ekonomi. Agar plastik dalam konteks limbah itu dinilai sebagai sebuah komoditas. Nah, bicara tentang plastik ramah lingkungan itulah yang kemudian bisa melalui dua pendekatan. Bagaimana agar waktu tinggalnya atau waktu timbunan berada di lingkungan itu sependek mungkin. Yang kemudian yang kedua, bagaimana nilai plastik itu, nilai komoditasnya, nilai ekonominya sangatlah tinggi. Nah, upaya untuk ke arah ke sana memang banyak yang bisa digunakan. Nah, dalam hal ini tentu cara memilah plastik yang memiliki ekonomi tinggi yaitu tentunya kita harus melihat mana plastik-plastik yang memiliki nilai ekonomi tinggi, akan tetapi tentu dalam hal ini ada kaitan dengan yang lain
kita harus juga melakukan pendekatan. Pendekatan yang bisa kita lakukan adalah pendekatan dengan melakukan memendek mata rantai atau pasok rantai pasok untuk limbah plastik ini agar sampai kepada pengelola atau kepada industri daur ulang itu sendiri untuk dijadikan sebagai produk baru. Nah, upaya untuk ke arah sana dapat dilakukan dengan banyak hal. Pertama, dengan tadi yang dikatakan bahwa harus dibangun ditumbuh kembangkan sistem dari bank sampah itu sendiri. Kemudian juga seandainya dalam suatu komunitas belum terbentuk atau satu perumahan belum terbentuk, maka pendekatan yang lain adalah dengan menggumpalkan sampah plastik khusus dalam satu wadah, misalkan satu dalam kantong plastik, dan itu isinya adalah limbah plastik semua, agar membantu saudara-saudara kita yang berada di TPS atau di TPA untuk dapat mengambil plastik itu hanya tanpa harus effort yang tinggi. Demikian, Mbak Nela. Baik, Pak Khalid, tapi mengapa plastik daur ulang ini juga ternyata ramah lingkungan? Penjelasannya seperti apa? Kalau dikatakan tadi definisi plastik ramah lingkungan, ya pendekatannya adalah dengan kita mengupayakan memperpendek waktu untuk ditimbun di lingkungan atau waktu dia tertinggal di lingkungan. Upaya untuk yang bisa kita lakukan adalah memendekkan rantai pasok dari limbah plastik, artinya dari orang yang telah memakai selesai menjadi limbah sampai kepada pelaku-pelaku untuk mendaur ulang plastik menjadi produk baru. Nah, upaya yang bisa dilakukan untuk itu adalah banyak, ya. Di antaranya kita lakukan pendekatan yang tadi saya katakan, ya, menumbuh kembangkan sistem pengumpulan plastik itu seefisien mungkin. Kalau misalkan seandainya sirkulasi atau lingkar dari sirkulasi ekonomi dari limbah plastik ini bisa dipendek, maka tentu akan berdampak kepada kualitas dari limbah plastik itu sendiri. Yang kedua adalah berkaitan dengan efisiensinya, ya, sehingga di situ akan nilai ekonominya bisa luar biasa, akan berkompetisi, ya, dan kemudian akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat itu sendiri melihat plastik sebagai sebuah komoditas. Demikian, Mbak Nela. Baik, saya juga ingin ke Bu Wiwi lagi, Bu, seperti apa klasifikasi sampah yang paling mudah dan paling sulit untuk didaur ulang, Bu? Oke, Mbak Naila. Jadi begini. Kalau saya prinsipnya kalau untuk melihat plastik mana yang mudah dan susah, jadi kalau saya mengkategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah yang memang mudah didaur ulang. Ini kategorinya yang plastik yang mudah didaur ulang. Yang pertama dia sifatnya harus termoplast. Yang pertama, yang kedua dia terdiri dari satu jenis material. Jadi kalau dalam istilah kemasan disebut sebagai kemasan monolayer. Jadi dia hanya satu lapis dengan satu jenis material. Itu biasanya paling mudah untuk didaur ulang. Dan sifatnya termoplast itu contohnya misalnya seperti PET, itu masuk termoplast, polietilen, polipropilen, PVC, polikarbonat, dan sebagainya. Ada beberapa jenis lain. Yang kedua adalah dia bisa didaur ulang, tetapi sulit pelaksanaannya. Jadi ini misalnya contohnya kalau untuk yang kategori kedua ini biasanya plastik tersebut dalam bentuk multilayer atau multilapis. Jadi dia terdiri dari beberapa jenis plastik yang dia diproses menjadi satu lapisan. Jadi kalau contohnya multilayer itu, kalau Mbak Naila atau Bapak Ibu sekalian, ya kita kalau ke supermarket banyak snack-snack atau makanan-makanan yang kemasannya berwarna-warni, itu biasanya umumnya dia dari jenis multilayer ini. Ini cukup sulit, walaupun sebenarnya bisa, tapi perlu pemisahan, perlu effort khusus lah untuk melakukan daur ulang terhadap plastik jenis ini. Nah, terus yang ketiga, kategori yang ketiga ada memang dia tidak bisa didaur ulang. Jadi untuk yang ketiga ini adalah untuk jenis-jenis plastik yang dalam kategorinya dia masuk kelompok thermosetting. Dalam kalau istilah di plastik dia thermosetting. Misalnya contohnya melamin, urea formaldehid, epoksi dan sebagainya. Itu adalah jenis-jenis plastik yang memang dia punya sifat dasarnya tidak bisa didaur ulang. Jadi itu kelompoknya ada 3 kelompok itu yang kalau kita melihat mana yang paling mudah dan mana yang paling susah. Tapi di tengah-tengah ada yang bisa tetapi sulit. Nah, tentunya karena dengan kondisi tadi kita bisa sebenarnya melihat apakah jenis plastik ini katakanlah tadi untuk kelompok yang pertama. Untuk yang kelompok yang pertama itu kan banyak jenisnya. Untuk jenis termoplastik itu jenis
nya cukup banyak. Tadi saya sampaikan ada HDPE, ada PET, ada LDPE, ya, ada polipropilen, ada polikarbonat dan sebagainya. Nah, tentunya untuk itu juga kita bisa melihat sebenarnya bagaimana atau melihat jenis plastik ini merupakan jenis yang mana. Itu kita bisa lihat. Kalau Bapak Ibu sering lihat misalnya ada botol atau ada gelas atau ada mangkok, di belakangnya itu kan sering ada gambar segitiga, di dalamnya segitiga dengan panah ke kanan, sirkular seperti itu ya. Itu terus di dalamnya ada angka-angka, ada kode 01, hal 1 itu menunjukkan dia adalah dari bahan PET. Yang kedua itu dia dari bahan HDPE kalau di dalamnya ada angka 02 dan seterusnya sampai dengan angka 07. Jadi 07 itu untuk plastik jenis yang lain selain yang nomor 1 sampai nomor 6. Nah, ini sebenarnya sudah diatur juga di dalam peraturan Menteri Perindustrian untuk kode Bu itu Wiwi namanya dan adalah Pak Halid, kita tahan dulu, kita akan membahas lebih spesifik lagi mengenai plastik yang ramah lingkungan sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sejauh mana begitu. Kita tahan dulu, kita harus jeda terlebih dulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Newsline masih akan kembali untuk Anda. Anda kembali bersama kami di Newsline, masih membahas mengenai plastik ramah lingkungan bersama dengan kedua narasumber kami, ada Ibu Wiwi dan juga Pak Halid. Saya ingin ke Pak Halid terlebih dulu. Pak Halid, seperti yang kita bahas di segmen sebelumnya, sebetulnya apa-apa saja nih Pak yang bisa dimanfaatkan masyarakat dari plastik yang ramah lingkungan? Ya, banyak hal. Ya, seperti tadi yang telah diinformasikan bahwa upaya masyarakat untuk pemanfaatan plastik yang ramah lingkungan itu yaitu dengan cara bagaimana membantu proses pengumpulannya sehingga lebih mendekatkan dengan pelaku industri daur ulang sehingga akan bisa mampu untuk meningkatkan kualitasnya. Dan kalau kualitasnya bisa ditingkatkan tentu akan banyak diversifikasi produk yang bisa dihasilkan. Kemudian pada sisi lain pula bisa ya upaya untuk memperkecil dampak terhadap lingkungan. Sehingga kalau pengembangan terkait dengan masalah bagaimana pengumpulan bisa berjalan dengan efisien, tentunya ini akan berdampak kepada lingkungan. Artinya tertimbun di lingkungan akan semakin kecil peluangnya dan akan berdampak kepada itu tadi nilai value terhadap lingkungannya luar biasa. Nah, upaya untuk bisa men-trigger atau menstimulasi yaitu dengan meningkatkan nilai dari plastik-plastik yang ada, ya. Seperti polietilen tereftalat yang tadi dikatakan oleh Bu Wiwi, ya, nomor 1, dan itu mengindikasikan bahwa memang banyak sekali produk-produk yang bisa dihasilkan dari polietilen tereftalat itu sebagai limbah. Bisa ia digunakan untuk menghasilkan botolnya lagi, ya, botol semula atau menjadi botol yang lain, ya, atau juga bisa menjadi gelas, ya, dengan proses injection molding misalkan, atau ditambah dengan thermoforming, ya, extrusion, kemudian atau juga bisa dia dimodifikasi dibuat menjadi biotekstil untuk aplikasi konstruksi, atau juga bisa dibuat menjadi strapping band, ya, untuk pengemasan alat-alat berat. Atau juga dia bisa digunakan sebagai dakron, ya, sebagai bantal dan seterusnya. Bahkan pada saat ini sudah banyak dikembangkan untuk dipergunakan menjadi bagian untuk beton, ya, untuk mengurangi daya kekuatan, untuk meningkatkan kekuatan dari beton itu sendiri. Jadi banyak Manila. Jadi banyak sekali yang ternyata bisa dimanfaatkan oleh konsumen, memanfaatkan plastik ramah lingkungan. Bu Wiwi, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai PET, tapi sebetulnya bagaimana sih Bu perkembangan terkini untuk plastik jenis PET ini? Ya, terima kasih Mbak Naila. Jadi betul terkait dengan PET ini, saat ini kalau kita lihat memang dia termasuk salah satu jenis plastik ya yang memang perkembangannya cukup pesat. Seperti tadi juga sudah banyak disampaikan Pak Halid, salah satunya adalah penggunaan untuk air minum dalam kemasan, untuk soft drink, untuk kosmetik dan sebagainya. Itu memang paling banyak digunakan karena memang PET ini merupakan salah satu jenis plastik yang pertama dia sifat clarity-nya cukup tinggi, jadi dia jernih. Sehingga dengan menggunakan PET konsumen bisa melihat dengan baik produk apa atau pangan apa ataupun yang lain yang ada di dalam kemasan tersebut. Itu yang pertama, karena sifat clarity-nya.
Terus yang kedua, PET ini memang relatif lebih lebih kedap terhadap aroma dan juga gas, sehingga dia banyak digunakan untuk produk-produk yang memerlukan kekedapan terhadap aroma, misalnya termasuk dengan gas. Jadi misalnya untuk soft drink, di mana di dalamnya dia mengandung gas, misalnya katakanlah CO2 dan sebagainya. Dia umumnya menggunakan PET ini karena PET ini salah satu tadi kelebihannya. Selain jernih, dia kedap terhadap gas, sehingga banyak digunakan untuk produk-produk tersebut. Terus yang nggak kalah pentingnya sekarang yang berkembang untuk PET ini adalah penggunaan PET daur ulang untuk kemasan pangan. Jadi kalau sebelum-sebelumnya memang namanya plastik daur ulang itu mana bisa dipakai untuk kemasan pangan. Tapi saat ini sudah berkembang bahwa PET daur ulang ini bisa digunakan untuk kemasan pangan. Ini juga kita sudah lihat dan sudah diatur di dalam SNI. SNI 8424 itu juga sudah diatur tentang resin PET daur ulang untuk kemasan pangan. Dan Bu Wiwi, tapi sejauh ini bagaimana Bu pengawasan yang dilakukan Kemenperin untuk memonitor produksi kemasan plastik jenis PET ini? Ya, jadi kalau kita bicara kalau PET secara umum, saya pikir pengawasannya hampir sama dengan produk-produk yang lain tentunya. Tapi khusus untuk PET daur ulang, saat ini Kementerian Perindustrian sedang menyiapkan yang namanya Peraturan Menteri Perindustrian yang saat ini sudah draft finalisasinya untuk Peraturan Menteri Perindustrian untuk pedoman tata cara produksi PET untuk kemasan pangan, PET daur ulang maksudnya. Nah, nantinya apabila ini draft ini sudah ditetapkan, insya Allah akan segera terbitlah permen ini. Di situ akan diatur bahwa untuk memproduksi PET daur ulang itu harus perusahaan harus menerapkan GMP atau tata cara produksi yang baik. Itu satu. Dan itu akan dilakukan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pembina. Kalau di Kemenperin itu diawasi oleh Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil dengan menunjuk lembaga penilai kesesuaian. Nantinya akan ditunjuk beberapa LPK yang akan membantu Direktorat Pembina ini untuk melihat di lapangan, untuk mengawasi di lapangan apakah benar si perusahaan ini memproduksi PET daur ulang tersebut sesuai dengan permen yang nanti akan ditetapkan ini, dengan menerapkan cara-cara yang baik, seperti itu Mbak. Ya. Jadi itu salah satu syarat yang harus diterapkan ya Bu ya, untuk industri sampah plastik ini. Produksinya, betul. Ya. Bahkan mulai dari pemilahannya Mbak, dari awal bahan bakunya akan dilihat bagaimana memprosesnya sehingga akhirnya akan. Ya, saya ingin ke Pak Khalid lagi, Pak. Apakah benar untuk jenis plastik PET ini bisa kemudian didaur ulang menjadi produk atau kemasan yang sama? Memungkinkan tidak, Pak? Ya, pertama untuk buat produk kita mengenal ada dua sifat. Pertama, sifat fungsional dan sifat estetikanya. Nah, kalau kaitan dengan hal ini lebih titik tekannya diantaranya lebih kepada fungsional. Nah, kalau bicara tentang fungsional, produk dari katakanlah dari botol air mineral menjadi botol air mineral atau apalah itu namanya, maka upaya yang harus diyakinkan dari limbah plastik yang berbasis PET tadi itu harus memiliki standar yang tinggi, tidak sembarangan. Karena limbah polimer itu kalau seandainya dia masuk ke ranah lingkungan, terekspos sinar matahari, hujan, itu akan berdampak kepada kualitasnya akan mengalami penurunan. Sehingga lagi-lagi upaya untuk bisa mencapai bahwasanya itu bisa didaur ulang menjadi produk asal itu sangat mungkin, namun dengan kontrol ya standar dari sifat-sifat limbah yang memenuhi syarat. Jadi tidak sembarangan. Akan tetapi pada dasarnya lagi-lagi itu bisa dicapai dengan cara apa? Kita mengurangi rantai pasok dari limbah ini sampai kepada pelaku daur ulang itu sendiri. Nah, sehingga upaya untuk bisa menjadikan polimer PET misalkan memiliki nilai keramahan lingkungan yang tinggi, itu dengan nilai ekonominya tinggi, kemudian pada sisi lain pula kita dapat menurunkan ya rantai pasoknya itu, mengurangi. Baik. Pak Khalid dan Ibu Wiwi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline hari ini. Terima kasih atas penjelasannya mengenai sampah plastik ramah lingkungan. Ya, pemirsa, usai headline news pukul 15 waktu Indonesia Barat, program Election Update akan hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Metro TV, knowledge to elevate.